Sebelum itu sudah ada yang tahu belum apa itu diksi? Kalau belum, mari kita bahas bersama. Diksi. Diksi ialah pilihan kata. Maksudnya, kita memilih kata yang tepat dan selaras untuk menyatakan atau mengungkapkan gagasan sehingga memperoleh efek tertentu. Pilihan kata yang merupakan satu unsur sangat penting, baik dalam dunia karang-mengarang maupun dalam dunia tutur setiap hari. Ada beberapa pengertian diksi, diantaranya adalah membuat pembaca dan pendengar mengerti secara benar dan tidak salah paham terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Untuk mencapai target komunikasi yang efektif, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat, sangat resmi, tidak resmi, sehingga menyenangkan pendengar atau pembaca. Persyaratan diksi. Ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi dalam memilih kata-kata, yaitu persyaratan ketetapan dan kesesuaian. Tepat, artinya kata-kata yang dipilih itu dapat mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin diungkapkan. Di samping itu, ungkapan itu juga harus dipahami pembaca dengan tepat. Artinya, tafsiran pembaca sama dengan apa yang dimaksud dengan penulis. Untuk memenuhi persyaratan ketetapan dan kesesuaian dalam kata, perlu diperhatikan: A. Kaidah kelompok kata atau frase. B. Kaidah makna kata. C. Kaidah lingkungan sosial. Dan D. Kaidah karang-mengarang. Makna denotatif dan konotatif. Dalam bahasa Indonesia dikenal ada makna denotasi dan konotasi. Denotasi adalah makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif. KBBI. Sedangkan pengertian konotasi adalah tautan pikiran yang menimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika berhadapan dengan kata. Contoh makna denotatif dan konotatif. Kambing hitam. Denotatif, kambing hitamku beranak 3. Konotatif, ia dijadikan kambing hitam dalam persengketaan tanah itu. Kata umum dan kata khusus. Kata umum ialah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Dan sedangkan kata khusus ialah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit atau disebut juga dengan hiponim. Pada umumnya, kata umum memiliki beberapa macam kata khusus. Meskipun kata-kata khusus memiliki bentuk yang berbeda, maknanya tetaplah sama. Salah satu contohnya adalah 1. Kata umum, melihat. Kata khususnya, melirik, memelototi, dan menengok. Kata konkret dan abstrak. Kata abstrak adalah kata yang memiliki rujukan berupa konsep atau pengertian sesuai dengan namanya. Abstrak lebih memerlukan pemahaman karena sifatnya tidak nyata. Contohnya kaya, miskin, dan kesenian. Kata konkret merupakan kebalikan dari abstrak. Kata konkret yaitu kata yang mempunyai rujukan berupa objek yang dapat diserap oleh panca indera. Contoh sandang, pangan, rumah. Sinonim. Satu kata dengan bentuk yang berbeda, namun mempunyai arti atau makna yang sama. Sinonim sering juga disebut dengan padanan kata atau persamaan kata. Karena banyaknya hal yang ingin atau perlu dipelajari sebelum benar-benar bisa membedakan mana sinonim, mana homograf, serta makna homonim dan homofon. Jadi pada nantinya Anda pun akan lebih mudah dalam memilih diksi ketika menginginkan sebuah karya sastra maupun karya tulis yang lain. Adapun sifatnya yaitu sinonim absolut, sinonim proporsional, dan sinonim dekat. Pembentukan kata.
Kata adalah morfem atau kombinasi morfem yang oleh bahasawan dianggap sebagai satuan kecil yang dapat diujarkan berbagai bentuk yang bebas. Selain itu, kata adalah bentuk terkecil yang mempunyai kesatuan fonologis dan kesatuan gramatis yang mengandung suatu pengertian. Setiap bentuk dasar harus dibentuk terlebih dahulu menjadi sebuah kata gramatikal, baik melalui afikasi, reduplikasi, maupun komposisi, untuk dapat digunakan di dalam kalimat atau pertuturan tertentu. Inflektif. Inflektif atau infleksional adalah proses morfologi karena afikasi yang menyebabkan terbentuknya berbagai bentukan dengan ketentuan bahwa bentukan tersebut tetap dalam kelas yang sama. Afiks formator adalah afiks yang sifatnya mengubah kelas kata. Contoh 1. Men plus min plus verba, buka kurung, men plus dengar sama dengan mendengar. B. Afiks majemuk infleksional adalah konfiks maupun imbuhan gabung yang membentuk kata. Contoh 1. Ke min an plus nomina, ke min an plus sultan sama dengan kesultanan. Derivatif merupakan proses morfologi karena afikasi yang menyebabkan terbentuknya berbagai macam bentukan dengan ketentuan bahwa bentukan tersebut berubah kelas katanya dari bentuk dasarnya. Afiks formator derivasional yaitu afiks yang membentuk kata, yaitu afiks pembentuk kata yang bersifat mengubah kata. Contoh 1. Ber min plus nomina sama dengan verba, buka kurung, ber plus sepeda sama dengan bersepeda, tutup kurung. B. Afiks majemuk derivasional yaitu konfiks maupun imbuhan gabung yang membentuk kata yang sifatnya mengubah kelas kata. Contoh 1. Men min i et verba sama dengan verba, buka kurung, men plus min i plus sudah sama dengan menyudahi. Kesalahan pembentukan dan pemilihan kata. Pada bagian berikut ini akan diperlihatkan kesalahan-kesalahan pembentukan kata baik dalam bahasa lisan maupun dalam bahasa tulis. Penanggalan awalan me. Penanggalan awalan judul cerita dalam surat kabar diperbolehkan. Contohnya, Amerika luncurkan itu salah, yang benar Amerika meluncurkan. B. Penggalan awalan ber. Kata-kata ber sering mengandalkan awalan ber, padahal awalan ber harus dieksplitkan. Contohnya, sampai jumpa itu salah, yang benar sampai berjumpa. C. Peluluan bunyi C. Kata dasar yang diawali bunyi C sering menjadi lulu apabila mendapatkan awalan me. Contohnya, Ali sedang menyuci mobil. Itu salah. Dan yang benar adalah Ali sedang mencuci mobil. Ungkapan idiomatik. Ungkapan idiomatik adalah konstruksi yang khas pada suatu bahasa yang salah satu unsurnya tidak dapat dihilangkan atau diganti. Ungkapan idiomatik adalah kata yang mempunyai sifat idiom yang tidak terkena dengan kaidah ekonomi bahasa. Contoh, Menteri Dalam Negeri bertemu Presiden SBY itu salah, dan yang benar adalah Menteri Dalam Negeri bertemu dengan Presiden SBY.